Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Aulia Halmi dari kelas PT IKB dengan NIM 200209500105. Kali ini saya akan membahas mengenai deadlock dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu deadlock. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Misalnya, sistem mempunyai dua tape drive dan terdapat dua proses P1 dan P2 yang masing-masing membawa satu tape drive dan masing-masing memerlukan tape drive yang dibawa proses lain sehingga terjadi keadaan saling menunggu resource dan sistem diblok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model sistem. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya atau resource yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task atau tugas. Sumber daya yang pada sistem terdiri dari tipe resource CPU cycle, ruang memori, perangkat input-output yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, sampai RM. Kemudian setiap tipe sumber daya RI mempunyai beberapa anggota WI. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Yang pertama, meminta atau request, yaitu meminta sumber daya. Yang kedua, memakai atau use, memakai sumber daya. Dan yang ketiga, melepaskan atau release, yaitu melepaskan sumber daya. Selanjutnya adalah karakteristik deadlock. Deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi berikut ini secara simultan. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua, genggam dan tunggu atau hold and wait. Suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapat tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Yang ketiga, non-preemption, yaitu sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Dan yang terakhir, menunggu secara sirkuler atau circular wait. Selanjutnya adalah metode menangani deadlock. Terdapat 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu yang pertama, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Dan yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini yang banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Kemudian kita akan membahas bagaimana menghindari deadlock. Yang pertama adalah state aman atau safe state, yaitu ketika suatu proses meminta sumber daya yang tersedia, sistem harus menentukan apakah alokasi sumber daya pada proses mengakibatkan sistem dalam state aman. Sistem dikatakan dalam state aman jika sistem dapat mengalokasikan sumber daya untuk setiap proses secara berurutan dan menghindari deadlock. Yang kedua, algoritma resource allocation graph. Untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota untuk setiap tipe sumber daya, dapat digunakan algoritma resource allocation graph. Kemudian yang ketiga adalah algoritma Banker, yaitu struktur data yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Banker akan menentukan state dari sumber daya yang dialokasikan oleh sistem. Misalnya N sama dengan jumlah proses dan M adalah jumlah tipe resource. Kemudian yang keempat adalah algoritma safety. Algoritma ini untuk menentukan apakah sistem berada dalam state aman atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah algoritma resource request. Request I adalah vektor permintaan untuk proses PI. Yang terakhir adalah perbaikan dari deadlock. Terdapat 2 pilihan untuk membebaskan deadlock. 1. Solusi sederhana adalah dengan menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. Kemudian pilihan kedua adalah menunda beberapa sumber daya dari satu atau lebih proses yang deadlock. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.